Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بال والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli. Kita doakan beliau semua panjang umur, sehat afiat dan berkah ilmunya buat kita semua, serta pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin, Ustadz Haji Muhammad Tahir, Ketua Masjid Nurul Jamal Bapak Ustadz Soeharto beserta jajaran pengurusnya, dan seluruh para hadirin jamaah yang hadir tanpa terkecuali. Semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bisa kumpul bersama kembali dalam majelis rutin kita. Harapan kita mudah-mudahan langkah kita, niat kita, duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini akan Allah catat sebagai amaliyah ibadah yang akan Allah ganti dengan fadilah dan pahala yang berlipat ganda di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa salafun salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa nakhusu khasatan li hadrati muallif hadzal kitab as-sayyid Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani wa sayyid Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi wa jami' masyayikhina wa ustadina muallimina fid din al-ahya wa mayyidihim an Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila arwahi walidina wa abaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wasyu'batul khamisatu wa thalathuna, dan adapun cabang iman yang ke-35. Betul ya? Halaman 35 bawah. Hifdzul farji adalah menjaga kemaluan. Al-farji ini spesifiknya kemaluan depan. Ya, kubul. Amma nahallahu anhu, dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anhu, kepada farji tersebut. Apa yang dilarang oleh Allah kepada farji adalah yang pertama az-zina, berbuat zina, wal liwat, kemudian liwat. Lalu yang ketiga al-musahaqah, musahaqah. Yang keempat wal mufakhadah, mufakhadah. Fal-liwatu, adapun al-liwat, kalau zina udah tahu semua ya. Ya, berhubungan badan tanpa jalur pernikahan. Ini jelas nggak suaranya, Pak? Pak, jelas nggak suaranya? Kurang? Ya. Fal-liwatu, adapun liwat, huwa idkhaludz zakari fid duburi, adalah memasukkan zakar ke dalam dubur. Itu namanya apa? Al-liwat. Liwat. Makanya dulu ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Lut itu punya kaum suka liwat. Liwat itu dari belakang. Dari mana? Dari dubur. Atau bahasa Indonesianya Sodom. Ibu-ibu kedengeran ya? Nggak ada yang nyaut. Kalau di luar kenceng banget, di luar, di dalamnya kurang jelas. Wal musahaqah, kemudian al musahaqah, hiya an taf'alal mar'atu, yaitu seorang wanita yang melakukan hubungan intim ma'amithliha, bersama sejenisnya. Nah, namanya apa, Bu? Lesbian. Fi farjiha, menggunakan kelaminnya. Wal mufakhadhatu hiya ay yaf'ala ar-rajulu ma'a mithlihi fil fakhdi. Sementara al-mufakhadhah adalah seorang pria yang melakukan hubungan intim bersama pria yang lainnya. Nah, jadi ada 4 macam nih yang dilarang oleh Allah terhadap farji kita. Yang pertama zina. Yang kedua liwat. Liwat itu walaupun bersama istri sah sendiri, nggak boleh lewat belakang. Ya, lewat belakang kagak boleh. Udah ada jalan depan, lewat belakang. Ya. Yang ketiga adalah al-musahaqah, perempuan yang lesbi. Yang keempat al-mufakhadah, yaitu homoseksual. Nah, ini 4 perkara ini yang masuk di dalam ayat walladzina hum, gimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, di antara orang yang beruntung dari orang yang beriman adalah walladzina hum fi furujihim hafizun, orang yang menjaga farji-farjinya, orang yang menjaga kemaluannya dari 4 perkara tadi, yaitu 4 perkara tadi: zina, liwat, mufakhadah, dan apa tadi?
Musahaqah itu lesbi, mufakhadah itu adalah homo. Sementara al-liwat itu adalah perhubungan badannya seseorang melalui jalan belakang, walaupun kepada istri yang sah. Ini perbuatan dosa yang sangat luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya Allah, kalimatnya Allah enggak langsung mengharamkan, tapi dengan kalimat yang luar biasa, la taqrabu, jangan kau dekati. Kalau deketinnya aja enggak boleh, apalagi zinanya. Muqaddimahnya aja haram, apalagi lah, muqaddimahnya kan banyak tuh. Ngelihat dulu, mikirin dulu, nyentuh dulu. Nah, itu muqaddimah tuh. Muqaddimahnya udah haram, la taqrabu, jangan kau dekati, apalagi zinanya. Ada orang yang nafsirinya pakai akalnya sendiri. Kan yang dilarang jangan deket-deket, berarti zinanya boleh. Kan PA begitu ya. Orang deket-deketnya aja kagak, apalagi benerannya. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang sangat buruk. Dan zina terbagi menjadi dua bagian, ada muhsan dan ghaira muhsan. Zina ghaira muhsan itu adalah single dengan single. Hukumannya dicambuk, dijilid itu dicambuk langsung kepada kulitnya, jaldah, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan kalau single sama single. Setelah itu diasingkan 1 tahun, diusir dari kampungnya 1 tahun. Orang dulu kalau ada yang berzina diusir tuh, takut bawa sial. Kalau orang sekarang nauzubillah difasilitasi. Allah akhir zaman ya. Tapi kalau zinanya muhsan, orang yang sudah punya pasangan lalu berzina, maka hukumannya itu adalah dikubur setengah badan lalu dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seukuran kepalan tangan, sampai mati. Sampai mati. Berat nggak ini hukuman? Auzubillah. Yang muhson ini yang luar biasa, yang ghairu muhson juga luar biasa, karena zina termasuk daripada 10 dosa besar. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga dari perbuatan ini. Ada amalan, Pak, kalau anaknya masih bayi, cucunya masih bayi, masih kecil, itu sering-sering kepalanya dipegang, lalu kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai selesai ayat, sampai selesai surat. Di antara fadilahnya, Allah insyaallah akan jaga itu orang dari perbuatan zina. Itu termasuk dibaca waktu bapak ikut hadir akikah anak. Jangan cuma ambil air giniin, tuh anak masuk angin ntar semuanya. Ambil air gini, kagak dibacain doa apa-apa, minimal baca inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Atau yang tua-tua aja dah, kalau semuanya kan lama tuh, kesian anak hadroh nggak kelar-kelar ya. Kemudian yang kedua, baca di dalam dadanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, surat al-insyirah sampai selesai. Maka Allah akan bukakan, lapangkan dada anak tersebut menjadi anak yang hatinya baik, dadanya lapang, mendapatkan futuhal arifin. Nah, kalau masih ada yang punya anak kecil tuh sering-sering digituin kalau lagi tidur atau kalau lagi di pangku, dadanya digituin. Itu amalan dari salafus saleh, orang-orang saleh. Ya, silahkan diamalkan ya. Mana lagi tadi? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atatuna adh-dhukrana minal alamin. Surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, padahal Allah ciptakan kita berpasangan.
Allah sudah ciptakan kita berpasang-pasangan, kenapa kita nyari satu jenis? Justru ini lebih keji lagi, lebih fahisyah lagi, double dosanya. Yang pertama dia dapat dosa zina, yang kedua dia dapat dosa menyalahi kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, laki sama laki sampai berhubungan badan, memasukkan farjinya kepada organnya laki-laki yang lain, itu juga hukumnya zina. Kemudian yang kedua dosanya dia menyalahi kodrat. Ayam aja ayam Pak masih nyari betina, ayam, kambing aja masih nyari lawan jenisnya, lelaki nyari sesama jenis, kan lebih parah dari hewan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya neraka jahanam itu banyak isinya dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, yang hatinya tertutup. Walahum adhanul la yasma'una biha, yang telinganya juga tertutup, nggak bisa dengar kebaikan, kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, matanya juga tertutup daripada melihat yang hak. Nah, kata Allah apa orang yang kayak begini? Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, kayak binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Masya Allah, binatang begitu karena nggak punya akal. Tapi binatang nggak ada yang kayak begitu ya. Maka kita lebih sesat kata Allah daripada binatang. Nah, jangan dah begitu. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dan keluarga kita. Apa itu LGBT ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ini adalah kaum yang sangat melampaui batas, lebih di atasnya zina berarti itu ya. Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha la yastahyi minal haqq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dari sesuatu yang hak. Allah enggak malu yang namanya menerangkan sesuatu yang benar. Coba buka kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, Masya Allah. Ini orang-orang santri tahu tuh kitab Fathul Izar tuh. Bapak kalau baca kitab Fathul Izar udah kayak ya begitu dah, semuanya betul-betul vulgar. Allah nggak malu karena hak. Bagaimana caranya, bagaimana posisinya, bagaimana yang ini dan itunya dibuka semua tuh caranya. Allah gak malu karena itu hak dan boleh, halal. Tetapi kata Allah, la ta'tunan nisaa fi adbarihinna, aku sudah kasih kamu kehalalan dengan hal-hal yang hak, maka janganlah kamu datangi perempuan-perempuanmu, atau jangan kamu datangi istri-istrimu fi adbarihinna, dari dubur-dubur mereka, dari jalan belakang. Nah kalau begini ceritanya maka Allah murka. Nah itu bukan jalannya didatengin. Ai innallaha la ya'muru bil istihya'i min bayanil haqqi, maksudnya Allah tidak memerintahkan dengan malu dari menjelaskan satu kebenaran. Nggak usah malu-malu. Oleh pesantren bahkan digambar Pak, apalagi nanti babnya yang namanya bab wudu, pembatalan wudu. Yang batal itu nyentuh mana bagian zakar. Zakar, tahu zakar Pak? Zakar. Laki-laki Gunawan. Itu yang batal itu kalau kita sentuh bagian mananya? Apakah batangnya ataupun bawahnya atau semuanya? Itu kan kalau nggak dijelasin kita nggak tahu. Oh ternyata yang membatalkan itu hanya bagian batangnya saja, sementara bijinya, mohon maaf ya, ini tadi kan Allah mengatakan jangan malu untuk menerangkan yang hak, makanya saya jauhin nih. Kalau keluar takutnya fitnah.
Kalau bawahnya dipegang lagi gatel tuh, lagi punya wudu bawahnya doang, maka nggak batal. Nggak batal. Apa namanya, kantong kemih ya? Kita punya wudu nih, gatel, garuk aja sampai ledes, kagak apa-apa. Tapi kalau ininya apa namanya, batangnya, itu batal. Begitu pula yang belakang, bokongnya kalau kita punya wudu sentuh kagak batal, kecuali lobangnya, tempat keluarnya apa? Kotoran. Kalau bahasa Spanyolnya kekerot salawe, penggunting kotoran. Nah itu yang bikin apa? Batal. Nah ini kalau nggak diterangin, nanti ngomong, wah porno gimana? Kalau gitu nggak tahu orang. Makanya dulu Gus Dur nggak salah ngomong Al-Quran kitab suci porno, karena memang betul-betul luar biasa secara vulgar menerangkan bagaimana anatomi tubuhnya manusia. Yang hak ya silakan katakan yang hak, begitu lah. Dokter aja kalau nerangin anatomi tubuh manusia luar biasa, terang-terangan, betul nggak? Bahkan kepada lawan jenisnya. Nah begitu Pak. Jadi Allah nggak malu untuk menerangkan sesuatu yang hak. Allah nggak malu untuk memberikan perintah yang hak, walaupun sesuatu itu kelihatannya secara logika kita sesuatu yang porno. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, la ta'tun nisaa fi adbarihin, jangan kamu datangi perempuan kamu, istri kamu dari dubur mereka, karena itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang berdosa. Jadi ada 4 perkara. Kalau kita pengen termasuk orang yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi, orang yang menjaga farjinya, yaitu dengan cara jangan berzina, jangan mendatangi dari belakang, al-liwat. Yang ketiga jangan gay, yang keempat jangan lesbi. Maka itu termasuk di antara menjaga farji. Walladzina hum an furujihim hafizun, orang yang menjaga farjinya. Adil amanata la tuqatil musliman wahzar ta'aman thumma malaka tahrumu. Adil amanah, sampaikanlah amanah. La tuqatil musliman, dan janganlah kamu membunuh orang muslim. Wahzar, dan waspadalah. Ta'aman, terhadap makanan. Thumma malaka, kemudian waspadalah terhadap harta-hartamu. Tahrumu, maka engkau akan menjadi mulia. Di dalam bait tadi, An-Nazim, penyusun daripada kitab ini, menerangkan ada 4 cabang iman. Nah, beres tadi masalah cabang iman yang ke-35, menjaga farji. Kita lanjut kepada cabang yang berikutnya. Nggak usah lama-lama dah urusan farji mah ya, apalagi masih pagi begini. Takutnya pengen buru-buru pulang Bapak nanti. Nah, kita lanjutin aja nih. Adil amanah, yang pertama adalah menjaga amanah. Yang kedua, la tuqatil musliman, jangan membunuh orang yang beragama Islam dan juga manusia-manusia lainnya. Wahdzar ta'aman, dan waspadalah terhadap apa yang masuk di dalam perut kita. Halal haramnya kudu jelas. Kemudian thumma malaka, lalu harta yang kita miliki juga jangan sampai menginap di rumah kita, masuk dalam kantong kita sesuatu harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, tahrumu, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Kita bahas satu-satu. Wasyu'batu sadisatu wa thalathun, cabang iman yang ke-36, adaul amanah, adalah menyampaikan amanah ila mustahiqiha, kepada yang berhak menerimanya. Menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini kalimatnya ringan tapi berat. Jangan bilang-bilang orang lain ya, cukup dia aja yang tahu. Wah, semua orang tahu, satu kampung tahu. Ya, dibilang jangan sampai ada orang yang tahu, malah satu kampung tahu. Itu baru urusan ucapan, belum lagi urusan harta, belum lagi urusan jabatan, belum lagi urusan apapun. Amanah itu sangat besar dan berat sekali.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan amanah 'alal jibal, kepada gunung, wal ardi, kepada bumi. Mereka semua menolak karena saking takutnya tidak bisa menjaga amanah tersebut. Fahamalahal insan, lalu manusia dengan sukarela meminta amanah tadi. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Lah gunung yang gede, bumi yang gede aja nolak, manusia malah nyari. Betul nggak? Pasang baleho, pilih saya. Padahal amanahnya berat. Dulu yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat akan wafatnya memberikan mandat kepada Sayyidina Umar ibnil Khattab. Lalu para sahabat tua pun memberikan mandat kepada Sayyidina Umar ibnil Khattab untuk menjadi khalifah, penggantinya daripada Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ini amanah berat sekali. Tapi orang yang bisa menjaga amanah, orang tersebut akan masuk surga tanpa dihisap. Nah, makanya ada ulama berkata begini, kalau jadi pemimpin udah gak usah banyak baca Quran, gak usah banyak puasa, gak usah banyak zikir. Jadi pemimpin yang amanah masuk surga duluan. Begitu kata ulama tuh. Betul nggak? Ya kalau baca Quran banyak nanti kagak ngurusin rakyatnya. Betul nggak? Kalau terlalu banyak wiridan nanti kagak mikirin yang dipimpinnya. Udah jadi pemimpin yang amanah aja, itu udah jadi modal masuk surga duluan. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'aini haitsu syaa'a. Kata Nabi, seseorang yang di dirinya terdapat 3 hal atau tidak 3 hal semuanya, salah satunya dia ada. Ada orang laki-laki atau perempuan, dia memiliki 3 hal ini atau salah satu dari 3 hal ini dia miliki, dia punya sifat itu. Maka kata Nabi, falyatazawwaj minal huril 'ain, maka ia berhak menikahi bidadari-bidadari yang ia kehendaki sebanyak-banyaknya. Masya Allah, kenceng amat ngomong sebanyak-banyaknya ya. Artinya dia masuk surga dari pintu mana aja, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah dari mana aja di akhirat. Apa yang pertama? Rajulun u'tumina ala amanatin fa'addaha, yaitu laki-laki yang diberikan amanah atau dipercaya untuk menyerahkan amanah, kemudian ia menyampaikan amanat itu bukan karena apa-apa, tapi dia sampaikannya karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini amanah berat sekali. Makanya kadang-kadang kita ini suka ngeberatin orang. Udah dia berangkat haji berat, umroh berat, pergi ke kampung berat, suka dititipin oleh-oleh. Jangan lupa nanti kalau udah di Jeddah cariin anak onta ya. Ya kan susah itu nyarinya. Diamanatin amanat yang berat juga. Nanti tolong ya kalau di Jabal Rahmah, tolong doain saya sama istri saya sama anak-anak saya. Ya, berat apa kagak kira-kira? Nanti kalau di multazam, ya Allah, dia aja belum tentu bisa doa buat diri sendiri, udah dibebanin amanat dari orang lain. Udah doain aja tuh orang yang mau berangkat pergi haji, orang yang pergi ke kampung atau orang yang pergi kemana, jangan dibebanin lagi dengan sesuatu yang dia berat nanti melaksanakannya. Khawatir dia nggak melakukan itu malah dosa besar. Betul nggak? Gak taunya udah sampai Mekah, udah selesai di Mekah, berangkat ke Madinah, belum ada orang yang didoain. Dosa nggak kira-kira? Dosa nggak kira-kira Pak? Dosa. Apalagi sampai nitip ini, sampai nitip itu. Nah, itu dosa. Jadi jangan kita membebani seseorang dengan amanat-amanat yang besar. Termasuk salam ya. Salamin ya. Salamin orangnya di mana? Orang yang ditanyain juga, iya nanti saya salamin. Padahal orangnya kagak ada. Dan sampai mati nggak disalam-salamin.
Masalah perkara remeh-temeh begitu aja nanti bakal ditanya. Tetapi ketika dia jaga dan dia sampaikan, ini pahalanya luar biasa. Bahkan silahkan dia kawini bidadari dengan sekemauan dia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, warajulun khala an qatilihi, laki-laki yang membebaskan, tidak menuntut balas terhadap pembunuhnya. Nah, dalam Islam itu kan hukum yang paling tinggi setelah ada pembunuhan, ada yang namanya hukum apa? Qisas. Dibunuh, ada dihukum pancung, atau dimaafkan lalu dia membayar diat, membayar denda. Dah, nggak usah dihukum pancung, bayar denda aja. Dendanya berat, Pak. Dilihat dari kasusnya, dilihat dari motifnya, dilihat dari bagaimana dia membunuhnya. Nah, itu bisa berapa puluh ekor unta, dan untanya juga jenisnya harus sesuai dengan hukum syariat. Ada yang 2 tahun, ada yang tabi'i, ada yang 2 tahun masih ngikutin induknya, bahkan bisa sampai ratusan juta. Makanya dulu waktu di beberapa saat yang lalu itu banyak orang Indonesia yang hampir dihukum pancung, kemudian dinego-nego lalu berubah hukumannya menjadi diat, menjadi hukum denda berapa miliar itu, banyak donasi sampai ke sana. Betul nggak kira-kira? Nah, ada lagi yang paling akhir nih, udah saya maafkan, ahli warisnya bilang saya maafkan, nggak lagi dituntut, Masya Allah. Nah, orang yang terakhir ini masuk surga terserah dah dari pintu mana aja, mau ngawinin bidadari berapa aja, subhanallah. Tapi ada nggak kira-kira? Ada ya, tapi jarang begitu. Betul ya. Nah, kita mau jangankan yang namanya nyawa, Masya Allah, cuma diomongin orang aja, difitnah orang aja, padahal fitnahnya nggak kejam-kejam amat, cuma dibilang dia botak begitu. Cuma dibilang dia pendek, dibilang dia boketek, ya Allah, sampai mati nggak gue maafin dia. Auzubillah min zalik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun qara'a fi duburis shalah qul huwallahu ahad 11 marrah. Laki-laki atau perempuan yang setiap selesai salat 5 waktu membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Ini juga termasuk bekal kita nih supaya gampang masuk surga. Nah, dulu ada sahabat kalau sholat, ngimamin sholatnya itu gak pernah dia ninggalin surat Al-Ikhlas. Di Masjid Kuba, Nabi Muhammad masih hidup, tiap ngimamin sholat, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, lalu baca surat yang lain. Rakaat kedua, Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca surat yang lain. Setiap sholat begitu. Aneh gak? Nabi gak pernah begitu, padahal Nabi masih hidup. Lalu sahabat yang di Kuba ini datang ke Rasulullah ngadu, nih imam masjid Kuba nih tiap sholat bacanya kulhu aja, padahal aku lihat engkau nggak begitu ya Rasulullah. Panggil, kata Nabi, dipanggil di sidang. Betul apa yang disampaikan oleh orang-orang? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Aku cinta sama kulhu, aku cinta sama surat Al-Ikhlas, karena menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi? Apa Nabi bilang, ente bid'ah, aneh nggak ngajarin begitu? Enggak, kata Nabi, kamu masuk surga bersama surat Al-Ikhlas. Saking cintanya sama surat Al-Ikhlas, kata Nabi, kamu masuk surga bersama surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Ini ada